Bab 287. Kejam. Di malam hari, semuanya sunyi. Harley yang sedang duduk bersila di halaman, perlahan membuka matanya, lalu dengan lembut berjalan ke kamar Ranisi. Gadis kecil itu tidur nyenyak dengan bantal di pelukannya dan kadang-kadang bermimpi tentang ayah dan ibunya, yang membuat air mata timbul di sudut matanya, yang bisa membuat orang lain ikut merasa sedih. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Harley menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke perut bagian bawahnya. Kemudian, aliran energi sejati mengalir ke jari-jarinya dan mengalir ke perut bagian bawah Ranisi, dengan agresif membantunya membuka meridian. Segera, Ranisi, yang sedang tidur nyenyak, sedikit mengernyit dan ekspresi kesakitan muncul di wajah kecilnya. Keringat merembes dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebabkan dia mengepalkan tinju kecilnya karena kesakitan. Entah kapan, Harley barulah menggunakan energi sejati, yang berkumpul di celah spiritualnya, yang merupakan pintu gerbang untuk membuka diafragma. Di masa lalu, dia juga menggunakan metode ini untuk membantu Winston Hu membuka lubang spiritualnya dan mengembangkan diafragmanya. Tidak seperti Winston Hu, Ranisi terlahir dengan memiliki bakat, tetapi lubang spiritualnya dalam keadaan setengah tertutup, seperti seseorang terlahir sebagai benih yang baik untuk berkultivasi, tetapi tidak memiliki pemandu, jadi mungkin dirinya akan menjadi pemandu ini. Buka. Harley mendengus pelan di dalam hatinya dan energi sejati yang kental dengan paksa membuka celah spiritual Ranisi, membuka saluran meridian utama dan diafragmanya. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Biasanya, para kultivator yang lebih tua akan membukanya sedikit demi sedikit pada generasi yang lebih muda, tetapi Harley membukakannya untuk Rani dalam satu kali jalan. Harley mengerti apa yang disebut rasa sakit dalam jangka waktu panjang jauh lebih menderita dibanding rasa sakit dalam jangka waktu pendek, karena dia percaya bahwa putri kerajaan Zhao yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah gadis kecil yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan datang sendiri ke sekte Heng Yue. Ekspresi menyakitkan Ranisi terlihat lagi, wajah kecilnya langsung memucat. Namun, dengan pembukaan lubang spiritual, meridian utama dan diafragma, energi spiritual berkumpul menuju tubuhnya, rasa sakit berangsur-angsur hilang dan ekspresinya menjadi lega, tubuhnya seperti sedang mandi di bawah sinar matahari di musim dingin. Pada saat ini, Harley menarik telapak tangannya dan energi sejati yang memasuki tubuh Ranisi juga ditarik keluar. Namun, ini belum berakhir. Dia memberi Ranisi 15 menit untuk membiasakan diri, kemudian dia memulainya lagi, dengan menggunakan api spiritual untuk membungkus tubuh Ranisi. Kali ini, dia sangat berhati-hati, karena pelatihan api spiritual bukanlah lelucon, bahkan Brady dan dirinya sendiri juga kesulitan dalam menanggung rasa sakit, apalagi Ranisi yang masih merupakan seorang pemula. Dalam periode bahaya ini, bila terjadi sedikit kesalahan saja, kemungkinan besar itu akan menghancurkan fondasi kultivasi Ranisi. Ranisi, yang baru saja tertidur, menunjukkan ekspresi kesakitan lagi. Dalam tidurnya, dia merasa bahwa dia berjalan tanpa alas kaki di lautan api dengan susah payah. Setiap langkah yang dia ambil, dia akan terbakar oleh nyala api dan tubuhnya yang lemah sepertinya bisa berubah menjadi abu kapan saja. Namun, saat menderita sakit parah, tubuhnya juga mengalami perubahan, di mana 8 meridian, anggota badan, tulang dan organ dalam semuanya dilatih oleh api spiritual serta seiring pelatihan, ketidakmurnian di dalamnya juga terus-menerus dikeluarkan dari dalam tubuh. 1 jam kemudian, Harley menarik kembali telapak tangannya. Kemudian dia menggendong Ranisi, berjalan keluar pintu dan memasukkannya ke dalam kolam yuling di taman.
Begitu dimasukkan ke dalam, air di kolam Yuling berfluktuasi dan energi yang mengepul seolah menemukan lubang, di mana terus mengalir masuk ke tubuh Ranisi, membantunya menyuburkan meridian dan tulangnya. Harley Ye tidak menganggur, melainkan menggunakan api spiritual untuk membantu Ranisi menyempurnakan esensi yang masuk ke dalam diafragmanya. Hingga 6 jam kemudian, barulah Harley Ye duduk di tanah dan keringat mengalir turun dari dahinya. "Kamu benar-benar seorang guru yang kompeten." Suara wanita yang halus dan indah terdengar, lalu Fen Shichu muncul di samping kolam Yuling seperti embusan angin. "Guru, kamu benar-benar pengembara malam." Harley Ye melirik Fen Shichu. Fen Shichu tidak mengabaikannya dan menatap Ranisi di kolam Yuling, lalu berdecak, membuat nadi, membuka lubang, dan melatih tubuh. "Nak, apakah tindakanmu ini tidak terlalu kejam? Dia masih seorang gadis kecil." "Pada saat aku baru saja datang ke gadis giok puncak, aku juga masih muda, bukan?" Harley Ye bergumam, "Aku juga tidak melihatmu menunjukkan belas kasihan kepadaku." "Sudah kukatakan, kalian berbeda." Fen Shichu mengangkat bahu, "Kamu dilahirkan dengan memiliki api sejati yang melindungi tubuhmu, fisikmu berbeda dari orang biasa dan darahmu jauh lebih agung daripada orang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu?" "Tentu saja aku tahu." Harley Ye meregangkan pinggangnya, "Jika bukan karena itu, aku akan melakukannya lebih keras. Kalau begitu gadis kecil ini akan menderita." Fen Shichu menghela nafas lagi. "Gadis kecil apanya? Dia adalah murid cucumu. Jangan katakan itu, kamu membuatku terdengar tua." "Baru 100 tahun, belum tua." Harley Ye tersenyum dan menggosok tangannya. "Guru, kamu datang ke sini di tengah malam, bukan hanya untuk melihat Ranisi, bukan? Apakah kamu sudah merindukan aku? Bagaimana jika kita berbicara di dalam ruangan saja?" Mendengar ini, Fen Shichu mengangkat alisnya, memiringkan kepalanya dan menatap Harley Ye sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah gatal?" "Anggap aku tidak mengatakannya." Harley Ye terbatuk kering. "Ayo kita bahas hal serius." Fen Shichu memutar matanya ke arah Harley Ye dan bertanya, "Aku mendengar dari kakak sepenguruan Su dan kakak seperguruan Pang bahwa kamu sedang mencari obat spiritual untuk memperpanjang hidup." Harley Ye mengangguk sambil mengangkat rambut putih panjangnya. "Elemen usia adalah bayaran atas menggunakan teknik terlarang." Mendengar ini, Fen Shichu mengerucutkan bibirnya, merasa agak bersalah. Jika bukan karena Harley Ye menggunakan teknik terlarang untuk menghancurkan Jenderal mayat, dia mungkin sudah mati. "Katakan yang sebenarnya pada guru, berapa banyak sisa waktu yang kamu miliki?" Fen Shichu menatap Harley Ye dengan tenang. "Masih ada banyak." Harley Ye tersenyum. "Banyaknya itu berapa banyak?" Fen Shichu masih bertanya, menatap Harley Ye. Sepertinya jika Harley Ye tidak memberikan jawaban yang akurat, dia tidak akan menyerah. "Baiklah, 2 tahun." Mendengar ini, Fen Shichu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sungguh teknik terlarang yang mendominasi. "Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu." Harley Ye mengangkat bahu, "Kalau tidak, kita semua akan mati." "Tidak apa-apa. Lusa nanti aku akan pergi ke kota Danceng dengan tetua Freddy Su. Di sana pasti ada banyak pil obat." Fen Shichu mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan pil obat ungu dan menyerahkannya kepada Harley Ye. "Ini adalah pil tambahan, yang dapat menambah umur 2 tahun. Kamu makanlah terlebih dahulu. Aku akan terus mencarikannya untukmu di masa depan." "Baik." Harley Ye tersenyum. "Tentu saja tidak akan sungkan, guru. Kamu akan memukuli aku terlebih dahulu setiap kali kamu memberi aku sesuatu dan kali ini membuat aku benar-benar tidak terbiasa. Bagaimana jika aku menebusnya untukmu?" Fen Shichu memandang Harley Ye dengan penuh minat. "Lupakan saja." Harley Ye tertawa kering,
memasukkan obat pil itu ke dalam mulutnya dan membiarkan kekuatan obat meleleh ke dalam tubuhnya. Selamat beristirahat. Fancy Chu melirik Harley Ye, berbalik dan berjalan keluar. Guru, jika muridmu hanya memiliki 3 hari untuk hidup, maukah kamu tidur denganku? Di belakangnya, Harley Ye bertanya tanpa malu-malu, menggosok tangannya. Kalau begitu guru akan memberi kamu tubuh bayangan, kamu bisa melakukannya sesukamu. Bersambung. Bab 288. Latihan. Keesokan harinya, Harley Ye masih tidur di tempat tidur, ketika dia diseret oleh Rani Si yang berlari masuk. Guru, aku sudah bisa menyerap energi spiritual. Gadis kecil itu tampak sangat gembira, melompat-lompat seperti peri. Selamat. Harley Ye menggosok matanya yang mengantuk dan bangun di tempat tidur. Aku sudah sibuk hampir sepanjang malam, tentu saja kamu dapat menyerap energi spiritual, jika tidak bukankah usahaku menjadi sia-sia. Karena terbangun dari mimpi indah, Harley Ye tidak memiliki niatan untuk tidur lagi. Setelah bangun dan sarapan, dia memanggil Rani Si ke sisinya dan mengeluarkan sebuah buku kuno dengan 3 kata besar tertulis di atasnya, Jurus Kemarahan Monster. Apakah ini teknik hitam yang guru katakan? Mata Rani Si berbinar. Bisa dikatakan begitu. Harley Ye menjelaskan, karena itu adalah teknik rahasia yang memperkenalkan gerakan. Lebih tepatnya, itu adalah teknik bertarung teknik hitam. 3 bab pertama memperkenalkan koordinasi bagian tubuh manusia dan bagaimana bekerja sama untuk memaksimalkan kekuatan. Sedangkan 3 yang terakhir, itu barulah keterampilan yang sebenarnya. Alasan mengapa disebut jurus kemarahan monster secara alami terkait dengan binatang, karena monster jurus kemarahan berasal dari binatang. Pendahulu yang menciptakan jurus kemarahan monster menguasai keterampilan binatang, seperti mengepak, menangkap, memukul dan yang lainnya. Sebagian besar pertarungan binatang didasarkan pada tubuh fisik primitif dan terkadang manusia juga harus belajar dari mereka dalam kerjasama antar kaki, tangan dan lutut harus digunakan untuk memaksimalkan kekuatan saat memulai pertempuran jarak dekat. Tubuh yang kuat pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harley Ye, Rani Si menatap Harley Ye dengan kebingungan. Tapi guru, menurut dokumen sekte, bukankah seharusnya kamu mengajariku jurus energi perlindungan yang termudah terlebih dahulu? Harley Ye tersenyum, kamu dapat menyerap energi spiritual dan pertama-tama aku memang harus mengajari kamu jurus energi perlindungan, tetapi sebagai seorang guru, aku merasa bahwa sebelum aku mengajari kamu jurus energi perlindungan, aku perlu mengajari kamu teknik rahasia pertempuran jarak dekat. Itu karena apa? Terlalu banyak kultivator yang terlalu mengandalkan energi sejati dan terlalu mengejar bentuk indah teknik hitam, sehingga mengabaikan keterampilan bertarung yang paling primitif, sehingga kebanyakan kultivator memiliki tingkat kultivasi yang tidak rendah, tapi pertempuran jarak dekatnya berantakan. Harley Ye tersenyum, karena kamu adalah muridku, maka guru secara alami akan bertanggung jawab untukmu. Pertama-tama berlatih teknik pertempuran jarak dekat terlebih dahulu, karena dengan begitu dapat membuat fondasimu jadi lebih kuat. Apakah kamu sudah paham? Meskipun aku tidak begitu memahaminya, tapi Rani Si akan mempelajari apa yang guru ajarkan. Rani Si terkikik. Aku suka murid sepertimu. Harley Ye tersenyum, mengeluarkan sepasang gelang tangan dan gelang kaki, lalu menyerahkannya kepada Rani Si. Ini adalah gelang gravitasi, masing-masing beratnya sebesar 5 kg. Kedepannya entah kamu sedang berkultivasi atau tidur,
kamu harus memakai gelang ini, kamu tidak boleh melepasnya tanpa izin dariku. 2.20 kg. Rani Si menelan ludah, tapi dia masih memakai gelang itu. Mungkin gelang itu terlalu berat untuknya, hingga wajahnya memerah. Ayo mulai, perintah Harley. Sebelum berlatih jurus kemarahan monster, larilah mengelilingi hutan bambu kecil 30 putaran. Rani Si mengangguk berat, lalu mengambil napas dalam-dalam, mengambil langkah berat dan mulai berlari di sekitar hutan bambu kecil. Tidak butuh waktu lama sebelum dia meneteskan keringat. Kakak, apakah dia akan kelelahan? Winston Hu memandang Harley dengan ragu. Orang yang mau bekerja keras akan menjadi orang hebat di masa depan. Harley menarik napas dalam-dalam. Orang yang mau bekerja keras akan menjadi orang hebat di masa depan. Gumam Winston Hu, berjalan pergi sambil berpikir dan mulai menggerakkan tongkat Luti lagi. Meskipun dia juga memakai gelang gravitasi, tapi ketika mendengar apa yang dikatakan Harley, dia pun menambahkan 2 batu besi di betisnya lagi, masing-masing seberat 25 kg. Selanjutnya, Harley menemukan tempat yang nyaman, mengeluarkan buku kuno dan membacanya dengan tenang, terkadang tidak lupa untuk melihat Rani Si dan Winston Hu. Rani Si kehabisan napas setelah berlari kurang dari puluhan putaran, langkah kecilnya menjadi sulit digerakkan dan Winston Hu tidak jauh lebih baik karena dia menambahkan 50 kg untuk dirinya sendiri, di mana kecepatannya jauh lebih lambat. Harley tidak mengatakan apa-apa dan terus menatap buku kuno itu. Sedangkan Fendi Zhang sudah ingin maju beberapa kali, tetapi dia mengambil napas dalam-dalam dan menahannya. Meskipun dia tahu bahwa Harley keras, dia juga setuju dengan cara kerja Harley, di mana fondasi kultivator memang sangat penting. Entah sejak kapan, Rani Si jatuh ke tanah dengan dalam keadaan penuh dengan keringat. Tapi dia tetap berlari 30 putaran hingga selesai tanpa mengeluh, yang membuat Harley cukup terkejut, karena dia sudah meremehkan ketekunan gadis kecil ini, karya dia jauh lebih kuat dari yang dirinya bayangkan. Aku beri kamu 1 jam untuk beristirahat. Meskipun dia terkejut, tapi Harley tetap mengatakan sesuatu. Rani Si mengangguk dan buru-buru masuk ke kolam Yuling. Sambil mengatur napas, dia mengisi kembali konsumsinya sendiri dengan sari air dari kolam Yuling sambil membaca jurus kemarahan monster yang diberikan Harley padanya. Setelah 1 jam tepat, gadis kecil itu melompat keluar dari kolam Yuling dan mulai menggerakkan tinju dan kakinya sesuai dengan pemahamannya pada jurus kemarahan monster. Akan tetapi karena penekanan gelang dan pergelangan kaki, membuat kecepatannya menjadi lebih lambat. Kemampuan pemahaman gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Meskipun Harley sedang membaca buku kuno, dia juga memperhatikan Rani Si ini. Meskipun kecepatan Rani Si lambat, tetapi telah menangkap beberapa arti sebenarnya dari jurus kemarahan monster. Kedepannya, prestasinya tidak akan kalah dari kakak sepenguruan Karafli. Gumam Harley. Di luar hutan bambu kecil, Fancy Chu datang lagi dan ada seorang pemuda berbaju hitam di belakangnya. Dia tampak kusam, matanya kosong dan tidak ada gejolak emosi di wajahnya. Sepintas, dia tampak seperti pupet, di mana itu juga merupakan pupet tingkat manusia. Guru leluhur, Rani Si yang sedang berkultivasi, melambaikan tangannya dan tersenyum cerah pada Fancy Chu. Jangan hiraukan aku, teruslah berlatih. Fancy Chu tersenyum lembut, berjalan ke arah Harley dan melirik pergelangan tangan serta kaki Rani Si, lalu mengenali bahwa itu adalah gelang gravitasi. Dia baru mulai berkultivasi, tapi kamu sudah memberinya gelang tangan dan kaki dengan berat 20 kg. Kamu benar-benar guru yang kejam. Fancy Chu melirik Harley. Dibandingkan denganmu, aku masih tidak ada apa-apanya. Harley melengkungkan bibirnya. Dulu ketika kamu melatihku,
kamu tidak hanya menggunakan 20 kg, melainkan 250 kg. Dibandingkan denganku, aku merasa bahwa melatih Ranisi seperti lelucon. Sudah kukatakan, kamu berbeda dari mereka. Iya, berbeda. Mereka adalah manusia, sedangkan aku adalah binatang. Itu kamu sendiri yang mengatakannya, bukan aku. Fen Shichu mengangkat bahu, lalu menunjuk ke pupet tingkat human yang dibawanya. Ini adalah pupet tingkat human yang kamu inginkan. Tolong jangan merusaknya, karena aku meminjamnya dari kakak sepenguruan Pang. Biarkan aku bertarung, aku akan meledakkannya dengan satu pukulan. Harley Ye tersenyum, tapi aku menggunakannya untuk melatih Winston Hu dan Ranisi. Lalu besok aku akan pergi ke kota Danceng, jadi selama aku tidak ada dalam beberapa hari ini, mereka harus berlatih. Baru umur berapa mereka, hingga membiarkan mereka berlatih dengan pupet? Fen Shichu melirik Harley Ye. Seperti yang kamu katakan, mereka yang bisa ahli dalam memukul, harus belajar dipukuli terlebih dahulu. Kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Guru, jangan katakan apapun lagi, semua ini aku mempelajarinya dari kamu. Harley Ye melambaikan tangannya, bagaimana kamu mengajari aku saat itu? Aku mengajarinya pada mereka sekarang, karena mereka manusia, sedangkan aku adalah binatang buas, jadi aku akan mengurangi intensitas latihan yang sesuai. Mengapa aku mendengar begitu banyak kebencian? Fen Shichu memandang Harley Ye sambil tersenyum. Omong kosong. Tapi kenyataan membuktikan bahwa ternyata latihanku sangat sukses. Fen Shichu merentangkan tangannya, kamu tidak bisa menyangkal ini. Tentu saja aku tidak menyangkalnya, makanya aku belajar darimu untuk melatih muridku. Harley Ye pun merentangkan tangannya, mengingat kisah suksesmu, aku pasti akan melatih Ranisi menjadi monster. Terserah kamu saja, asalkan jangan berlebihan. Fen Shichu tersenyum dan menatap Ranisi tidak jauh, kapan kamu akan ke kota Danceng? Subuh hari ini. Bersambung.